Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam yang cukup dingin karena tadi sore hujan. Ini setelah sekian lama bersabar menunggu seorang Kak Iqbal ya. Jadwalnya sangat padat, jadi harus bersabar menunggu timingnya luar biasa. Sekarang berkenan untuk ngobrol sama kita, berbagi pengalaman lebih tepatnya, Kak Yap. Iqbal. Lebih tepatnya nanti Kak Iqbal akan kenalan ke teman-teman. Harus persilakan Kak Iqbal. Halo, nama saya Iqbal. Dulu Kak Agus nih guru apa ya? Guru bahasa Indonesia sih di SMP Anissa lah di daerah Tangerang Selatan. Saya ini angkatan pertama di sekolah tersebut gitu ya. Sekarang apa namanya? Sudah bekerja di Kompas Gramedia kurang lebih 8 tahun. Eh, ya malam ini coba berdiskusi atau berbagi lah tentang apapun sih. Ya mungkin ya kita lanjutin di obrolan aja, kita mau ngobrol apa. Menarik. Itu saja ya. Ya. Oh ya, teman-teman, mungkin untuk sekadar informasi, Kak Iqbal dulu sekarang saat ini ya, sebelum bergabung dengan Kompas Gramedia dulu sekolahnya, belajarnya itu di kampus Telkom ya. Mungkin Kak Iqbal boleh cerita dulu seperti apa sih Ya, sebelumnya? 2008 ke 2013 itu di Telkom Bandung, Teknik Industri. 5 tahun di sana di Bandung, terus pindah ya udah selesai, lanjut S2 di apa BINUS Internasional di Senayan situ Mustopo di kreatif marketing. Jadi memang, tapi di tengah-tengah itu saya sambil kerja gitu, menyelesaikan S2-nya gitu. Jadi ya paralel dengan itu ya saya kuliah sambil kerja sih. Jadi, pagi kerja ya, malamnya itu everyday tiap hari lanjut kuliah gitu. Itu sih Kak, kalau untuk pengalaman, bukan pengalaman sih, ya rekor pendidikan lah gitu. Iya, iya, iya. Ya. Dari Telkom ke apa? Teknik ya, mungkin lebih tepatnya dari teknik ke Ya. industri media, gimana itu titik temunya, maksudnya gimana, kenapa kemudian sampai Nah, arah situ? yang ya itu unik juga sih. Saya kan teknik industri gitu ya. Karena kenapa juga masuk teknik industri, karena satu, saya kan, kalau mau ditarik mundur lagi, saya ini SMK-nya tuh telekomunikasi Sandi Putra Jakarta di Dan Mogot situ. Ya saya dulu ngomongnya tuh SMK Telkom gitu. Nah itu di situ juga saya teknik transmisi. Teknik transmisi terus masuk ke Telkom, tadinya mau ngambil teknik telekomunikasi yang kayak gitu-gitu. Cuman pas ditanya atau ya mencari apa sih informasi tentang fakultas itu gitu ya. Uh, apa namanya? Kok apa namanya tuh? Materi kuliahnya itu saya nggak terlalu ini nih, karena basic pendidik, bukan basic sih, maksudnya kesukaan saya. Nah ini ya, jadi kalau ditarik mundur lagi, jadi sebelum saya masuk SMK itu saya ikut, ini penting juga, ini mungkin informasi buat teman-teman juga sih. Ternyata kita dianugerahi bakat dan minat gitu ya. Nah yang bisa diolah itu sebenarnya minatnya. Bakat itu sebenarnya udah ada menurut saya bakat itu tuh udah ada di dalam alam bawah sadar lah gitu. Nah, minatnya diarahkan gitu. Jadi pas saya SMP lulus dari Yanisa tadi, habis itu saya tuh ikut tes gitu. Saya ikut tes, ini saya cocoknya di masuk SMA atau SMK gitu. Nah pas hasil tes itu ternyata saya lebih condong mengarah ke SMK, maka orang tua saya mengarahkan saya gitu ya, memfasilitasi saya untuk masuk ke SMK gitu. Ternyata kalau waktu itu sih saya baca-baca pas SMP, dari SMP ke SMK itu saya pikiran saya tuh asik nih, udah nggak ketemu yang namanya matematika gitu kan, udah nggak ketemu namanya pelajaran-pelajaran kimia yang ruwet gitu segala macam. Nah itu yang alasan yang memperkuat saya, kayaknya saya pilih SMK, karena saya pikir kayaknya lebih belajar yang hal yang kita fokuskan tuh kayaknya lebih menyenangkan gitu. Ya walau di semester kelas-kelas awal ya ada sih matematika dasar segala macam gitu ya, dan nilai saya juga nggak buruk-buruk banget gitu. Tapi
ke kelas 1 akhir 2 3 itu udah mulai diarahkan, dan memang materi-materi pelajarannya itu yang sangat menarik lah, beda sama SMA yang lain gitu. Nah itu sih. Terus masuk ke kuliah sama juga metode itu saya lakukan, tapi waktu itu saya nggak ikut tes psikolog atau apa itu. Lagi-lagi saya cuma mau kuliah itu di tempat yang saya rasa belajarnya tuh nggak usah dalam-dalam banget. Nah akhirnya kalau pas saya baca, ternyata fakultas telekomunikasi itu matematikanya harus jago gitu kan, fisikanya harus jago. Pokoknya secara apa ya, konsep perhitungan itu harus paten lah gitu. Jadi aduh kayaknya nih nggak saya banget nih. Saya cari lagi, oh ada yang namanya teknik industri gitu kan. Belajar teknik tapi di permukaannya aja gitu. Jadi kayaknya menarik nih, belajarnya nggak usah terlalu sulit tapi tahu semua field yang ada. Nah, masuk saya pilih ke teknik industri di dulu tuh STT Telkom. Jadi saya masuk tuh STT Telkom, kuliahnya di Institut Teknologi Telkom, lulusnya tuh di Universitas Telkom. Jadi tiga nama itu. Jadi pada saat tahun-tahun itu gitu ya, ternyata ada pergantian nama tuh di universitas tersebut gitu. Jadi mulai dari sekolah tinggi diganti menjadi institut, gitu. Akhirnya buka fakultas-fakultas yang umum lainnya, jadilah Universitas Telkom. Jadi ijazah saya itu Universitas Telkom gitu. Nah, mulai dari situ, kan saya belajar teknik industri ya, mulai dari tekniknya ada, bisnisnya ada, marketingnya ada gitu. Nah, kebetulan kok saya cinta banget nih sama pelajaran marketing ini gitu. Terus bukan kebetulan juga, dan alhamdulillahnya ketemu dengan organisasi atau ya bisa dibilang asosiasi lah. Kalau di kampus kan ada organisasi-organisasi kemahasiswaan yang berafiliasi dengan namanya tuh sekarang tuh Indonesian Marketing Association. Nah, Indonesian Marketing Association itu IMA disebutnya. Nah, dulu tuh punya subchapter di Jawa Barat. Nah, punya chapter di Jawa Barat, nah punya subchapter itu per kampus-kampus tuh. Nah, salah satunya kampus STT Telkom itu, atau di kampus saya itu. Nah, disitulah saya mulai mendalami yang namanya marketing gitu ya, apapun bentuknya gitu ya. Tapi lagi-lagi saya tidak menyentuh masalah keuangan marketing karena saya nggak begitu malas gitu ya, malas berhitung. Tapi mulai dari sisi kreativitas, visual, public speaking, jualan, atau sales dan lain-lain itu ya saya dalami gitu. Nah makanya pas magang ya, dulu sebutnya magang tuh udah akhir-akhir perkuliahan, saya masuk ke carilah dunia ya, kayak teman-teman saya nih masuk ke, karena teknik industri ya lingkungannya, kok masuk ke PT otomotif misalkan, terus kok ke pabrik, ke mana kok nggak ada yang kayak yang lain gitu, atau magangnya benar-benar di Telkom gitu kan, atau Telkomsel gitu lah kalau bisa nyebut brand ya, atau di perusahaan-perusahaan engineering lainnya lah. Nah, kok nggak ada yang media ya? Kenapa sih kok nggak ada? Memang kita nggak bisa masuk ke media nih kayak gitu. Akhirnya saya ngobrol sama kawan-kawan waktu itu, ya udah saya ambil di Kompas Gramedia gitu. Karena mungkin ada teman di sana, ada apa namanya itu, pernah ikut komunitas-komunitas di under Kompas Gramedia yang as a brand-nya gitu, komunitas fotografi di majalah Chief Photo Video mungkin, terus National Geographic Indonesia gitu. Jadi kalau dia bikin, waktu saya kuliah tuh dia bikin kalau gitu ada pelatihan, bukan pelatihan juga sih, ya kumpul komunitas lah gitu. National Geographic Indonesia Bandung gitu ya. Saya join di sana. Kebetulan ketemu Pemretnya dan segala macam, ya kenal ya, pas magang itu ya saya coba approach ke sana, pendekatan ya alhamdulillah diterima, lalu masuk ke yang namanya ke digital media. Nah, mulai saat itulah bisa nih ternyata teknik industri masuk ke ranah media, dan sayanya jadi lebih aware aja antara kreatif sama menghitung gitu kan, mengkalkulasi, jadinya lebih kompleks nih. Jadi lebih menyenangkan sih, itu membantu saya dalam pada saat magang itu ya, lebih into sama pekerjaan, lebih dapat tanggung jawab yang lain dibandingkan anak magang lainnya, kayak gitu sih.
Ya mulai dari situ selesai saya kuliah, ya udahlah daripada apa namanya mencari pekerjaan terlalu lama saat itu dan kebetulan ada lowongannya, ya udah saya apply di situ, makanya saya berlanjut terus sampai sekarang. Jadi saya masuk ke Kompas tuh kalau dibilang bisa dibilang dari bawah sih dari bawah ya, karena awalnya dari freelance dulu tuh, freelance suatu event itu masuk ke apa eventnya selesai, alhamdulillah masih di apa diberdayakan gitu ya, lama-lama diangkat jadi karyawan kontrak ya, saat ini sampai sekarang sudah menjadi karyawan tetap di Kompas Gramedia gitu Kak. Ya, ya. Luar biasa ya. Pertama mungkin yang perlu digarisbawahi ini buat teman-teman juga ya. Ya. Jangan sampai kemudian ada stigma, wah kalau emang nggak mampu udah ambil aja teknik industri, bukan ya. Jadi itu bukan Pak, bukan. Jangan. Malah teknik, menurut saya sih malah teknik industri itu malah ya dulu kenapa apa saya ngambil teknik industri juga karena kita mengerti pekerjaan teknik telekomunikasi, tapi mungkin orang teknik telekomunikasi tidak mengerti bagaimana cara apa orang teknik industri itu melihat gitu. Jadi ya bukan mengecilkan bahwa professional engineering is good gitu kan, tapi di atas itu manajerial yang mungkin memang dibutuhkan gitu sih. Saya juga dulu sempat kepikir, dulu tuh pernah ditawarin juga sih kuliah mesin di luar negeri gitu ya. Cuman wah enak juga nih jadi apa namanya tuh engineer gitu, keren banget gitu. Apalagi saya kan suka juga sama mungkin Kak Agus tahu lah, suka sama dengan dunia motorsport gitu. Saya udah mikir wah kalau jadi engineer-nya apa MotoGP gitu ya, kalau keliling dunia enak kali ya. Cuman pas saya mikir-mikir nanti saya ini orangnya tuh rada-rada takut gagal sih. Ini mungkin hal buruk ya bagi seorang laki-laki anak pertama. Takut gagal tuh sebenarnya aneh juga gitu. Karena ya gimana ya misal orang tuh udah nyekolahin jauh-jauh gitu terus pulang-pulang nggak jadi apa-apa gitu kan, rasa-rasanya nggak enak gitu. Makanya saya nggak ambil resiko itu gitu. Makanya saya ambil kayak pindah ke apa milih ke ya tetap merantau lah ya, biar dibilang merantau tapi ke Bandung aja, nggak sampai ke luar negeri gitu sih Kak. Iya. Tadi yang pertama itu, kemudian yang kedua ini berarti pesan berharga, jangan pernah mengabaikan minat hal kecil. Ya itu. Karena dulu jadi ingat ketika dulu pas sidang ya, hanya dalam hitungan detik ya, cuma apa namanya membenturkan helm. Membenturkan dua helm itu jadi itu sampai sekarang 20 tahun itu masih jadi legenda, itu selalu diceritakan sama Pak Gus sama di kelas. Itu luar biasa. Pakar bukan lagi pakar jenius marketing apa ya itu mungkin iya sih ya. Waktu itu topiknya apa ya saya juga lupa. Skateboard luar negeri, helm skateboard luar negeri dan dalam. Ya pokoknya apa sih ya, pokoknya ada riset apa membandingkan antara produk yang ya skateboard apa keamanan skateboarding itu helm gitu ya, karena juga dulu kan saya hobi tuh, bukan hobi juga sih, main-main lah sama produk lokal gitu. Nah ya gimana cara apa membuktikannya, salah satunya dengan ya kita coba aja gitu. Aduh bener ya, di saat itu memang itu kebetulan helm saudara saya yang pecah. Jadi saya pulang saya minta maaf terus saya ganti. Saya ganti tapi yang aslinya. Jadi dia nggak rugi-rugi banget. Iya. Harga yang harus dibayar mahal untuk sebuah inspirasi ya. Karena benar. Ya dari lucu juga ngapain juga apa namanya? Dari orang pertama yang pernah sidang sampai sekarang orang ke 100 sekian, ratusan sekian, baru satu kali itu yang pernah melakukan dengan cara seperti itu dan belum pernah. Itu berarti kan menjadi sebuah trendsetter. Sekarang ini buat teman-teman yang mungkin ini kan Kak Iqbal sudah katakan melewati titik itu ya, melewati titik remaja, dewasa, bahkan sekarang sudah menjadi orang tua. Gimana mungkin cerita atau mungkin bisa juga saran buat teman-teman yang sekarang lagi mencari identity ini, termasuk gimana caranya. Teman-teman bisa loh, jangan pernah abaikan minat sekecil apapun. Mungkin belajar dari cerita Kak Iqbal, mungkin ada saran buat adik-adik, teman-teman yang lagi naik usia-usia remaja mencari identitas diri seperti itu. Mungkin Kak Iqbal bisa berbagi cerita. Kalau masalah identitas diri sih sebenarnya saya ini nggak punya identitas yang gimana-gimana. Maksudnya kalau mungkin tidak skala besar lah, mungkin hanya orang-orang tertentu saja, bukan orang tertentu sih, orang dekat saja
yang paham dengan identitas saya gitu ya. Mungkin dari hobinya, mungkin dari apa cara saya bekerja gitu, atau cara saya ngobrol gitu. Itu mungkin ya, karena kan beda kan orang kalau punya identitas yang besar gitu. Besar itu dalam artian dikenal banyak orang gitu, atau menjadi circle kecil aja, di circle kecil aja, tapi menjadi top of mind orang kan beda-beda ya, beda-beda. Kalau bagaimana mencari apa ya, mencari identitas sih sebenarnya kalau saya sih simpel aja sih, maksudnya gini, saya sih dididik sama orang tua saya itu bukan orang yang ini sih, mencoba mengikuti apa ya, tren yang bukan kita gitu. Kan sekarang tuh kan ya kita tahu sendiri lah, informasi terus ya tren gitu kan berubah sangat cepat gitu, datang sangat cepat, pergi sangat cepat gitu kan. Ya walaupun sih saya pernah masuk ke dalam itu ya, pencarian identitas atau pencarian jati diri, wajar lah semua anak laki-laki rasanya. Ya ini kita fokusin aja ya. Saya mewakili anak laki-laki pada saat itu, ya semua dicobain sih, dan alhamdulillah bisa terfasilitasi oleh orang tua saya. Mulai dari tren yang apa ya, bisa menimbulkan potensi ataupun hanya sekedar tren. Kayak dulu main kamera gitu ya, main kamera. Ya orang tua saya sih memfasilitasi, misal Pak, Bu, saya waktu kuliah tuh kan tolong saya mau beli kamera nih gitu. Ya dibeliin gitu, tapi ya diingetin tetap kuliah, tetap belajar gitu, jangan sampai merusak apa sih waktu kamu dan segala macam. Kalau bisa dimanfaatkan hal-hal lain gitu. Ya saya sih terima-terima aja, dan bukan terima, saya amini gitu ya. Ya seperti saya dalami gitu kameranya. Jadi bukan sekedar hobi aja, tapi coba mengulik lebih dalam, masuk ke komunitas dan lain-lain dan sebagainya. Terus mulai yang itu yang mungkin itu yang ada manfaatnya. Kalau yang nggak ada manfaatnya mungkin ya kayak zaman-zaman dulu lah, tiba-tiba bikin sepeda apa segala macam yang buat haha dia itu. Ya alhamdulillah juga terfasilitasi, tapi ya tren habis itu kan redup gitu. Nah, makin ke sini ternyata yang saya nyaman itu yang misalnya kayak dunia fotografi saya nyaman. Terus masuk ke komunitas marketing saya nyaman gitu kan. Nah, dari benar sih, bukan titik balik, maksudnya pintu saya itu sampai sekarang ya di dua major itu sih. Jadi ketika ya di Indonesia Marketing Association subchapter Telkom itu kan, di tahun pertama saya jadi anggota, di tahun kedua dan ketiganya itu kan saya jadi ketua divisi ya, event and entrepreneur. Jadi kerjaannya tuh bikin event untuk mendatangkan apa namanya tuh apa sih namanya, ya berbagi ilmu gitu ya. Eventnya itu fokusnya berbagi ilmu, sama entrepreneurnya mungkin bikin bisnis di kampus gitu. Terus ya itu yang saya dalemin, terus sampai dia ketemu di Jakarta itu kan kalau ada Marketplace apa tuh setiap akhir tahun kan ada Marketplace segala macam. Nah kebetulan Pak Hermawan itu kan, ya dulu itu kan Pak Hermawan itu kan kalau nggak salah bagian atau apanya IMA juga gitu, saya lupa ingat. Jadi ya dapat undangan, ya saya datang bersama teman-teman tentunya ya. Terus ya ketemu di sana, ketemu orang, ketemu Pak Hermawan juga, terus yang ngobrol-ngobrol segala macam. Di Bandung juga kan ada subchapter chapter Bandung ya, kita ngobrol juga sama entrepreneur Bandung yang punya The Range segala macam, yang ngobrol gitu. Nah, itu pintu-pintu yang membuka saya. Kalau di dunia fotografi juga gitu. Waktu saya punya kamera ya, saya motret semuanya. Di kampus juga ya saya bukan membangun diri sih, tapi saya juga berharap, tapi dengan kamera ini gitu ya, saya ketemu orang, ada komunitas juga, tapi nggak terlalu masuk sih. Kalau pas di kampus tuh saya nggak terlalu suka masuk ke apa sih, ekskul, bukan ekskul, ya komunitas yang berbeda itu. Karena saya juga mempelajari kok kadang-kadang terlalu heavy gitu kegiatan di luar pendidikannya, jadi makanya saya agak jauh lah gitu. Jadi nggak terlalu itu gitu. Jadi mungkin anggota doang atau kenalannya ketuanya ini. Jadi kan enak tuh kalau ada kenalan ketua kan, kita bisa main ke ruangannya tapi kita bukan anggotanya. Itu saya lebih sering seperti itu gitu. Itu terus ya mulai dari situ
orang tahu nih, oh Iqbal nih yang suka main kamera, Iqbal suka main kamera. Dulu masih Facebook sama Twitter ya kan, apa sosial medianya. Udah saya posting-posting aja foto-foto saya, kegiatan-kegiatan saya pakai apa menggunakan kamera gitu di marketing juga segala macam. Ya saya bangun niatnya sih nggak bangun branding ya, cuman eh, ya gimana ya, kayak ya pengen aja gitu, pengen foto biar nggak hilang gimana nih, udah masukin Facebook. Terus saya ada belajar marketing biar nggak hilang di kepala gimana, ya udah saya bikin blog gitu kan. Nah, jadi Iqbal ada sampai sekarang sih blognya masih ada tuh, iqbalnasution.wordpress.com apa nggak salah. Jadi kalau pengen sih udah lama banget nggak saya update, saya dosa juga sih kayaknya. Terus ya dari situ tuh akhirnya ya ngobrol-ngobrol sama teman segala macam, ya akhirnya misalnya dari fotografi ya apa lab-lab fakultas kadang-kadang kan butuh profile picture apa anggota labnya gitu ya, konteks saya. Terus saya dapat bayaran ya, ya mungkin itu apresiasi dari mereka, tapi sebenarnya saya nggak minta apa-apa gitu ya. Udah Mbak mau apa minta tolong nih fotoin segala macam kayak gini, ya udah yuk apa gitu. Tapi eh, apa konsep segala macam terserah mereka ya, pokoknya saya ini ikut jalan sama motretin aja lah kayak gitu. Udah itu udah selesai. Udah sih itu aja sih yang saya bangun tuh. Jadi ya alhamdulillahnya ya, ya saya coba mencoba konsistensi dengan dua platform itu. Saya kayak foto ya dulu diupload aja ke Facebook gitu, mau ada likes-nya kayak mau enggak kayak mau ada komen kayak ya saya suka aja gitu, kayak gimana ya dapat barang baru dari pemberian orang tua ya saya motret sana sini, atau ada acara-acara kampus apa musik-musik ya saya foto-foto aja segala macam gitu kan. Ya saya uploadnya di mana, di Facebook waktu itu, karena Instagram juga belum ada. Ya itu sih konsisten, nggak berharap apa, bener-bener saya konsisten. Ya mungkin orang lain melihat itu gitu ya. Ya udah sampai sekarang alhamdulillah ya, kalau ada teman-teman mau beli, teman-teman dekat ya, bukan teman-teman di luar sana sih, enggak, teman-teman dekat yang kenal saya kan. Saya di statement awal saya kan saya bilang orang akan tahu saya itu biasanya yang masih yang teman-teman dekat lah. Jadi kalau mereka mau beli kamera, mau beli video apa video recording gitu kan, apa peralatan fotografi atau videografi, ya kontaknya sih masih ke saya gitu, tiba-tiba aja gitu. Tiba-tiba aja Bal nih yang cocok apa gitu kan, oh yang ini gitu. Ya udah paling sebatas itu aja gitu. Terus kalau apa ya marketing sih, ya kalau marketing saya sih nggak terlalu ini, karena mungkin source informasi tentang marketing itu udah banyak sih, jadi ya orang nggak melihat saya sebagai, dan saya juga kurang konsisten di dunia marketing, maksudnya mempublish tulisan-tulisan saya, mempublish pikiran-pikiran saya di blog atau di dimanapun lah, media sosial atau apapun itu tentang dunia marketing itu kayaknya jarang, lebih banyak ke ya foto video aja sih. Jadi untuk mencari identitas itu sebenarnya masalah konsistensi sih Pak, menurut saya Pak. Jadi ya kita boleh mainin semuanya gitu, tapi eh, coba aja tarik. Jadi ketika ada tren gitu ya, tarik aja mundur dulu. Ini benar nggak sih ini saya gitu. Kalau enggak ya jangan diikutin, tapi tahu aja cukup. Jadi kalau ya sekarang sih misalnya saya hobi aja, misalnya hobi sepeda gitu ya. Kalau sekarang ya kalau diajak ngomong tentang sepeda tahu gitu, walaupun saya nggak into banget sama sepeda itu. Jadi saya masuk ke komunitas sepeda atau ngobrol sama orang yang di bengkel sepeda nih, tiba-tiba ketemu, nyambung gitu. Terus kalau musik juga gitu kan, musik ya saya bisa main alat musik, tapi kalau ditanya yang dalam-dalam banget ya nggak ngerti juga. Tapi kalau misalnya saya main ke studio apa main sama orang yang gemar musik ya saya tahu lagunya lah, kayak gitu sih. Jadi memang apa mencari identitas, coba agak menarik mundur dikit masalah fit apa enggak sih dengan kita nih tren-tren ini, itu yang menjadi kunci sih, gimana biar kita tuh dikenal apa namanya tuh di satu apa ya satu apa ya ngomongnya ya, satu apa ya kok jadi ini identitasnya itu ya. Jadi oh si Iqbal tuh ini gitu, menjadi top of mind juga gitu. Nggak semuanya orang harus jadi semuanya gitu. Dokter juga dokter yang mahal kan dokter spesialis, bukan dokter umum gitu kan, kasarnya seperti itu ya. Gitu sih Pak kalau masalah identitas, tren, membangunnya seperti apa ya, dari situ sih saya. Ya, ya, mungkin berani mencoba banyak hal dan tetap ikuti kata hati ya, minat ya, Ya tetap. itu sih. Gitu. Ya benar sih, benar itu yang jadi coba-coba aja gitu. Kalau ada kesempatan coba aja, tapi masalah stroke apa enggaknya ya itu yang kamu sebagai manusia ya bisa nentuin ya. Kalau semuanya diikutin capek juga Pak.
Iya, iya. Apalagi tren sekarang dikit-dikit ini, aduh besok ganti itu, aduh main sepeda tuh kan yang pas pandemi kemarin kan tiba-tiba main sepeda, waduh segala macam, nanti turun lagi, sekarang main apa, aduh gitu deh. Kalau Iya, diikutin iya. capek semuanya. Iya, iya. Ternyata tren tidak hanya di dunia digital ya, di dunia nyata pun juga beberapa tahun yang lalu orang jadi marak tuh bersepeda, Car Free Day. Iya, iya. Sekarang ditambah efek Apapun alasannya gitu loh. Maksudnya, ya saya sih nggak ini, tapi apapun alasannya, kayaknya sih namanya ya kita di era sekarang untuk menghadapi tren atau fenomena itu ya udah lihat aja dulu gitu, nggak usah takut. Apa sih bahasa sekarang, apa FOMO ya, apa sih, saya lupa tuh, FOMO ya kalau nggak salah. Jadi FOMO takut ya. banget kalau nggak ikutin, ya kan, takut banget kalau nggak ngikutin tren gitu, takut. Ya saya sih ya sejauh saya hidup ya gitu, 32 tahun nih tahun ini, tua juga. Eh, Ya itu tadi, ya agak ngerem aja dikit gitu loh, nggak usah Ya, semuanya diladenin gitu, karena nggak ya. semuanya juga kita ikutin. Ya, kita punya keterbatasan juga ya. Benar, benar, Hmm. benar. Nah, sekarang kembali ke topik ini. Ini mungkin pertanyaan sederhana, entah sudah pernah mendapatkan pertanyaan ini atau belum, tapi kalau mungkin boleh bagus ajukan pertanyaan, eh, analogi dengan telur sama ayam ya, bulan yang mana, antara media dan marketing atau kreatif marketing, gimana sudut pandang Kak Iqbal? Mana yang dibicarakan lebih awal, atau malah bisa jadi dua-duanya bersandingan? Kalau saya sih ngeliatnya media itu pola pikir pemiliknya gitu ya. Marketing itu cara bagaimana dia menjelaskan ke orang lain aja. Media itu kan sebenarnya, media yang saya tahu ya, media publisher gitu kan. Pola pikir yang punyanya. Kalau misalnya Kompas ya identik sama dulunya mungkin founding Hmm. father-nya Pak Yaakob sama Pak Oyong gitu kan. Ya, amanat Bagaimana ya. bagaimana dia menuangkan seluruh idealisme dia di kepalanya beliau gitu ya. Dalam bentuk tulisan terutama. Ya terus mereka menyampaikan tulisan-tulisan ini ke orang lain gitu, mau dia secara langsung, mau dia berjualan, mau dia dititip, mau dia apapun itu kan cara marketing, itu kan caranya tuh, cara menyampaikan. Ada yang ini tulisannya Pak Yaakob mungkin dulu ya, ini kita beranalogi ngarang aja lah juga, atau liar lah bisa. Ini tulisannya Pak Yaakob gitu, di majalah Intisari mungkin ya. Mungkin nggak tahu nih generasi sekarang masih ada Intisari nggak? Saya juga rada-rada ini. Mau dia lempar bisa, mau dia Pak ini tolong baca buku saya bisa, itu kan bagian dari marketing tuh. Mau dititipin ke temennya yang punya teman lebih banyak bisa, mau didiemin di satu tempat yang ter-highlight orang banyak lewat situ bisa. Menurut saya sih itu sih Pak. Jadi kalau ditanya tadi media dan marketing ya dua hal yang berbeda ya menurut saya, karena media itu keluar dari hasil pemikiran tadi, buah pikiran gitu, dalam bentuk apapun gitu. Dan terdapat di dalam itu terdapat informasi, terdapat edukasi gitu ya, terdapat hiburan mungkin gitu. Lalu marketing itu bagaimana cara si konten ini tersampaikan ke pembacanya, audiens. Itu sih. Ya, ya. Jadi ingat ini pernyataan Pak Hermawan Kartajaya ya. Mungkin kurang lebih bisa jadi sama ya. Media mungkin kurang lebih what to deliver, apa yang akan kita berikan. Tapi kalau marketing mungkin how to delivernya gitu. Itu gitu. Ini media marketing sebenarnya sesuatu yang mungkin bisa dikatakan juga ibarat keping mata uang gitu ya. Ketika Anda bicara media, sebenarnya Anda mungkin juga bisa jadi bicara tentang marketing. Atau sebelum kita bicara marketing, Anda perlu kan bicara tentang media. Nah, kalau Kak Iqbal sendiri sekarang yang notabene sudah masuk ya, nyemplung begitu di industri media, bagaimana Kak Iqbal melihat ya mungkin sosok media itu sendiri dan marketing sendiri dari sudut pandang Kak Iqbal sebagai sudah menjadi pelaku di situ. Seperti apa case-case-nya di luar sana? Kalau mungkin boleh Pak Agus singgung, kemarin di interview sebelumnya tuh Agus sempat singgung
sempat agak antara tanda tanya tapi juga sekaligus kagum gitu. Karena kan sekarang ketika membuka timeline Instagram atau mungkin TikTok tuh beberapa karyawan itu mereka sepertinya begitu asyik untuk berjoget, menari, apapun yang bahkan bukan cuma karyawan khusus perusahaan yang hubungannya sama dance atau mungkin seni gerak, nggak mau, karyawan maskapai penerbangan, karyawan restoran. Apakah ini memang strategi marketing tadi? Jadi artinya pandemi orang jarang keluar rumah, cara satu-satunya mungkin cara terbaik mungkin ya untuk menarik kembali customer ya lewat media itu, dan salah satunya memberdayakan karyawan mereka supaya mereka kalian juga nggak cuma bisa deliver kerja ini kerja itu, kalian juga bisa self marketing, maksudnya kita juga bisa maju bareng-bareng gitu. Jadi gimana Kak Iqbal melihat fenomena seperti ini? Ya kalau sekarang ya bukan gara-gara pandemi sih, maksudnya perkataan ini tuh pernah diprediksi, bukan prediksi sih. Saya pernah ikut di Kompas waktu itu, di Kompas itu saya pernah ada forum atau obrolan atau apa gitu ya. Jadi ketika dipetain tuh apa namanya itu kompetitor media itu sebenarnya siapa aja gitu ya. Dulu itu zaman-zamannya belum YouTube, namanya YouTube atau namanya apa namanya YouTube mungkin udah ada tapi belum termonetisasi dengan baik gitu ya. Terus namanya Instagram juga ya masih sedikit lah gitu ya. Masih zamannya Twitter, Facebook gitu. Dulu itu pernah ada dalam satu peta itu apa namanya customer atau consumer atau readers itu becomes media publisher, dan fenomena itu terjawab ya mungkin 5 tahun ini gitu, 5 tahun ke belakang, mungkin sampai nanti ke depan ya itu lahirlah KOL itu kan, Key Opinion Leaders atau influencer gitu. Jadi memang ya lagi as a personal gitu ya, as a setiap akun media sosial itu pasti punya apa yang namanya followers gitu. Nah, followers itu kan orang yang ikut atau menghargai atau mengamini gitu ya, atau menyukai si persona tersebut gitu. Nah, di saat orang itu disukai, diminati, dipercaya, diamini gitu ya, didengar perkataannya, diikuti segala tindak tanduknya. Nah, itulah becomes a media. Jadi kalau balik ke pertanyaan Kak Agus tadi, fenomena itu apa namanya tuh benar atau enggak, atau emang begitukah cara bermainnya sekarang? Ya menurut saya dari pernyataan bukan puluhan tahun ya bisa dibilang mungkin 7 tahun atau 8 tahun yang lalu di forum tersebut, ya sekarang menjadi kenyataan dan itu menjadi fenomena saat ini. Nah, terus terkait pegawai yang diberdayakan gitu, bukan diberdayakan sih, maksudnya dimintain tolong untuk mengisi konten dan segala macamnya, itu sebenarnya itu sih menurut saya masalah bahasa kedekatan saja antara pegawai gitu ya dengan perusahaannya gitu. Jadi memang di generasi saat ini kan pegawai anak-anak muda itu kan di beberapa perusahaan itu kan diayomi lah, diayomi agar perusahaan ini itu kan terlihat muda gitu ya, muda, energik dan segala macam, agar memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan percepatan informasi, teknologi dan lain-lain. Nah, itu yang mencoba dibalut sama perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha belakangan inilah gitu. Mengapa semua orang mau itu BUMN, mau itu pemerintahan gitu, menyampaikannya kok dengan musik, menyampaikannya kok dengan tadi kata Kak Agus berjoget-joget dan segala macam. Ya itu mungkin satu itu karena algoritma si platform yang dia gunakan gitu kan, harus menggunakan lagu ini biar banyak ditonton orang gitu, atau menggunakan mengikuti tren ini biar masuk ke arusnya itu biar dibaca sama orang gitu kan.
Nah itu sih. Nah masalah persona yang ditampilkan itu ya tadi agar perusahaan ini ya tadi terlihat muda, terlihat mampu memiliki kecepatan, daya saing, apalagi ya, agilitas ya, apa sih agilitas itu bahasa Indonesia itu? Ya itulah untuk bergerak cepat, bergerak inovatif dan lain sebagainya lah. Jadi itu sih yang menurut saya saat ini why-nya tadi, kenapa pakai lagu, kenapa berjoget, kenapa anak muda ya itu sih. Tapi kan gini masalah ya tadi saya bilang balik ke obrolan saya masalah tren tadi, bener nggak sih diikutin gitu? Bukan bener apa enggak sih, tapi bisa kita ikutin, tapi kayaknya harus cari jalan yang lebih yang lain deh gitu. Ada nggak sih cara yang lain? Kalau nggak ada ya, kalau sampai cara itu sampai detik ini belum ditemukan gitu, yang mungkin ya kita harus ikutin riding the wave tadi karena kita bukan pemilik platform ya kan. Itu aja sih kalau misalkan itu. Dilihatnya relevan nggak sih Bal dengan misalnya BUMN terus joget-joget dan segala macam ya relevan aja karena dengan lagu itu, dengan trending itu atau dengan gerakan tarian itu yang saat ini lagi booming, dia akan masuk ke dalam arus tersebut, gitu, arus informasi tersebut, walaupun di dalamnya informasi tentang misalkan yang berbau bukan yang berbau, maksudnya informasi tentang si perusahaan tersebut gitu. Jadi sebenarnya nggak ada ngaruhnya tuh antara joget sama informasi yang ditampilin sama lagu gitu. Tapi antara joget dengan lagu ini akan membawa informasi yang mau disampaikan itu ke dalam stream informasi yang saat ini lagi bergerak cepat tadi. Jadi kita audiens tuh ngeliat tuh apaan nih tiba-tiba ada BUMN ini ngikut joget gitu, perusahaan ini ikut joget ikut pakai lagu ini kayak gitu sih. Gitu sih Kak. Berarti mungkin bagi sebagian kita yang mungkin menganggap itu hal kecil ya, sepele ya, cuma posting foto doang gitu kan, atau mungkin cuma komen kata ini doang, tapi itu yang terjadi di depan mata ya, tapi mungkin yang terjadi di search engine, ya katakanlah di dunia maya sendiri, mereka punya cara sendiri untuk membaca, atau lebih tepatnya mempolakan, memetakan memetakan itu. Iya. Nah itu mungkin Kak Iqbal boleh berikan penjelasan lebih detail buat teman-teman yang supaya lebih mereka tentang ini ada kaitan sama informasi juga ya. Sebenarnya masalahnya nggak cuma sekedar filter and share, enggak, tapi pasti ada sesuatu yang kalian harus lebih bijak loh untuk menggunakan media gitu. Jadi nggak cuma masalah benar atau enggak kemudian share, tapi itu tadi kembali ke bahwa media juga punya cara sendiri untuk bahkan kalau tidak salah kemarin ini fakta, ini memang fakta, ketika mungkin teman-teman di luar sana juga sudah pernah mengalami ketika Anda mengetik satu kata misalnya di situs mesin pencari, entah itu YouTube atau mungkin malah Google, tiba-tiba kata kunci lain itu juga ikut mengikuti gitu ya. Anda cari sepatu bagus, ternyata kemudian muncul semuanya keluar. Jadi artinya sekecil apapun yang kita lakukan dengan media, itu pada akhirnya secara nggak langsung akan mengarahkan kita tadi ya, kalau bahasa Kak Iqbal harus ya polanya. Kita akan ke situ. Kak Iqbal boleh bicara lebih detail gimana teman-teman ya, supaya kita bisa lebih ya mungkin bijak lagi dalam bermedia, apa hal yang perlu kita perhatikan? Kalau masalah teknis terkait tadi ya meta informasi dan lain-lain, kayaknya saya juga nggak jago-jago banget. Itu kayaknya butuh namanya SEO spesialis atau apapun itulah ya. Tapi sih sepengetahuan saya gitu ya, selama saya bekerja di media digital ya, termasuk di Kompas. Di Kompas itu kan banyak banget tuh medianya gitu, dalam artian judulnya banyak, terus segmentasinya juga banyak gitu. Mulai dari kita lahir tuh ada Bobo, sampai kalau mau udah pensiun tuh ada namanya majalah Intisari, di tengahnya tuh ada majalah Hai, terus ada kalau mau ke sainsnya itu ya National Geographic gitu, terus macam-macam deh kalau majalah. Mungkin dari hobi tadi ada chip foto video dan lain-lain sebagainya, mau dari alat militer juga kita punya majalah angkasa gitu ya.
dan turunan-turunan produknya itu banyak banget. Terkait apa namanya itu, kenapa sih kok kita masukin kata-kata tertentu gitu, tiba-tiba bisa disuggest sama search engine, kenapa tuh kita kok terpapar arus tersebut. Jadi memang si apa ya, platform digital itu kan sebenarnya mempelajari habitual kita kan. Ketika kita buka apa namanya, buka Instagram, suka nge-like foto atau suka ngelihat foto mobil gitu ya dengan durasi tertentu gitu. Itu dia akan membaca bahwa si Iqbal ini menyukai mobil gitu. Di saat itu ya, di saat itu. Jadi mungkin ketika saya tutup dan saya balik lagi gitu ya, selang sejam 2 jam setelah itu masih ada tuh arsip-arsip, mereka masih berpikir atau platform masih berpikir saya itu menyukai mobil. Sama juga dengan search engine, walaupun di belakangnya tadi ada yang berbayar kan, misalkan apa namanya kan, search engine marketing itu kan ada tuh kalau nggak salah. Bagaimana brand-brand tertentu atau siapapun itu bisa membeli sebuah keywords agar produk mereka itu muncullah ketika dicari oleh audiens melalui mesin pencari tersebut. Itu ada memang. Ada juga yang secara organik, jadi memang produk tersebut memiliki website, dan website itu didesain sedemikian rupa, ditata sedemikian rupa agar mudah, kata-kata di website tersebut itu mudah terindeks ke mesin pencari, dan ketika dipanggil atau kita dengan sengaja search keyword tertentu yang relate dengan si brand itu atau si produk tersebut, website itu yang akan muncul atau media sosial itu yang akan muncul. Untuk detailnya bagaimana caranya segala macam, mungkin saya sih nggak spesialis di bidang itu, tapi mungkin dari beberapa obrolan saya dengan redaktur gitu media dan CEO spesialis di kantor, kurang lebih begitulah caranya gitu. Nah, terus untuk saya sih meng-highlight tadi pertanyaan Pak Agus tentang bagaimana sih kita bijak bermedia sosial gitu ya. Ternyata yang saya tuh kemarin tuh dengar ceramahnya siapa? Apa sih ini loh, Husein Ustadz yang ini yang sering sama si Muslim Teriatan Muslim itu siapa sih namanya? Felix Yao. Saya lupa namanya. Bukan. Hussein Haidar itu loh, yang data saya coba cari di Instagram. Jadi memang mana sih? Jadi saya salah. Saya lupa namanya siapa. Ya memang agar media sosial atau website atau search engine itu memfilter apa yang kita suka, itu memang filternya itu ternyata bukan di platformnya tapi di kitanya gitu. Jadi kalau kita mau masuk ke kolom yang kotor, ya mungkin kita pilih kita masuk kolom yang kotor, ya jelas kita dapat kolom yang kotor gitu. Kalau kita mau cari minusnya orang gitu ya kan, ya kita pasti akan ketemu aja minusnya orang. Ya ini sama ke media sosial gitu juga. Kalau misalnya kita mau cari yang baik-baik, ya pasti akan ketemunya yang baik-baik, karena tadi metadatanya anggaplah di alam bawah sadar si mesin itu, ya dia ngebaca keyword-keyword yang kita masukin gitu ya. Di media sosial juga akun-akun yang kita cari itu ya seputar hal yang baik-baik. Jadi memang yang akan arusnya yang lewat itu yang akan yang baik-baik juga gitu, konten-kontennya apa segala macam itu yang baik-baik juga. Jadi memang filternya itu tetap di kita gitu loh. Jadi ketika balik lagi ke perkataan saya yang awal gitu, ketika ada arus kan kayak tren ya. Ya kalau kita agak mundur dikit kan kita nggak ke bawah arus itu, ya kan? Jadi arusnya lewat aja gitu, nanti kita mundur aja. Kita mau arus yang mana nih, ada di jalan satu, jalan arus yang di kanal pertama, kanal kedua, kanal ketiga, ini kita tinggal masuk mau ikut yang mana nih, tinggal nurunin perahu di arus yang mana nih, kan kayak gitu aja sih. Mana yang bahaya buat kita jangan ikutin gitu. Kita tahu di situ ada yang bahaya, kita cuma lihat aja, oh di situ bagi bahas yang bahaya, ya udah. Kalau kita nggak memiliki kemampuan untuk ikuti atau mengontrol arus itu, kita jangan ikut-ikutan, nanti takutnya tenggelam atau enggak ya kita ke bawah arus aja. Nah, paling itu sih bagaimana
bagaimana kita bijak bermedia sosial atau bijak berada di dunia digital sih menurut saya itu ya. Emang filternya di kita aja sih Pak. Kita cari filter-filter yang baik gitu kan. Kita cari arus-arus ya tadi yang baik. Kita boleh ya tadi kita agak aja mundur aja dikit gitu. Nggak usah langsung nyemplung deh. Mundur aja dikit. Oh, ini harusnya begini, ini harusnya ke sini, harusnya ke sini. Oke, yang kita suka itu harusnya yang tenang tapi cepet nih. Oh, yang ini aja deh. Ada orang suka yang banyak batunya, udah dia mau nyemplung ke sini. Dan no comment sih kalau misalnya orang yang kayak gitu. Maksudnya orang yang mau nyemplung yang ada batunya juga kita, oh berarti kita beranggapan dia itu punya kemampuan untuk menaklukkan batu-batu tersebut. Ya kita yang di kolam tenang ya tenang aja, udah nggak usah. Hanya tahu aja, oh ya udah ya kita meremin mata kita ya kita ikut arus yang kita pilih gitu sih Pak. Ya, ya. Masalah bijak atau filter informasi yang begitu cepat saat ini sih. Ya, ya. Berarti mungkin kalau tadi relate sama diskusi kita di awal, tadi ada kata media, ada kata marketing. Mungkin kalau cara untuk bisa bijak di media sosial ya kita harus mundur sejenak dan lihat media kita seperti apa sih sebenarnya, prinsip hidup kita seperti apa. Benar. Jadi bukan bijak bermedia sosial bukan persoalan tools atau mungkin teknik-tekniknya pakai aplikasi apa, bukan, tapi lebih ke bukan. Kita sendiri mau seperti apa gitu. Nah, karena itu buatan manusia sih Pak. Karena itu buatan manusia sih. Masalah metadata, masalah keywords itu buatan orang gitu. Jadi sepinter-pinternya mesin itu ya walaupun pinter sih. Tapi kan itu kan yang input itu kan orang kan. Walaupun yang secara logika apa ya ini ya kalau nggak saya salah nangkep ya. Misalnya kita saat ini nih lagi isu apa ya misalkan. Oh besok parade MotoGP lah misalkan. Kan saat ini mungkin di Indonesia orang pada tanya tuh rute parade MotoGP itu di mana? Nah mesin itu yang ngebuat oh ada kata-kata rute MotoGP apa segala macam. Nah itu yang ditembakin balik ke kita kan. Jadi ketika kita buka media sosial itu tuh yang muncul di kita tuh oh besok rute MotoGP di sini. Ya sama aja kan itu kan yang masukin manusia. Nah ketika ada keyword kan keywordsnya banyak banget. Nah, ketika kita sengaja kan yang masukin keywordsnya kita sendiri dengan sengaja dan sadar gitu kan. Mau apa misalnya situs porno gitu kita masukin kan kita secara sadar ya mau nggak mau kita akan terpapar iklan-iklan itu terus apa judi bola misalnya gitu ya nggak mau dia akan terpapar iklan-iklan itu terus ya filternya di mana ya emang di kitanya gitu emang di manusianya gitu nggak bisa berharap dari mesin sih gitu. Iya. Tadi yang menarik apa namanya kita mungkin kadang perlu mundur sejenak untuk melihat harus mana yang ini mungkin ada kemiripan atau mungkin itu banyak kesamaan antara mungkin proses pencarian ya mungkin jati diri atau mungkin proses pencarian identitas Kak Iqbal sama proses pencarian identitas Kompas dalam hal ini. Dulu kan dari Telkom kemudian masuk teknik industri dan ternyata kreatif atau mungkin marketing ternyata menjadi lebih gairah terbesar saya gitu. Jadi ada proses penemuan jati diri termasuk ketika waktu itu Kompas ya juga mungkin entah mundur sejenak atau mungkin kontemplasi sejenak akhirnya kemudian mengganti logonya, mengganti model tulisannya ya kan itu gimana Kak Iqbal melihat sejauh mana pentingnya bagi siapapun mungkin ya dalam arti umum bagi siapapun personal atau mungkin khususnya bagi pelaku pegiat media sosial itu sendiri entah itu pemilik account atau mungkin pemilik bisnis UMKM seberapa penting kita perlu katakanlah mundur sejenak kemudian menata diri kalau mungkin bahasanya Pak Hermawan tuh ya repositioning ya seberapa penting, seberapa urgent kita perlu melakukan hal itu? Ya, kalau seberapa penting sih tergantung urgensinya. Kalau saya bilang kalau misalnya di brand gitu ya, dia jelas dia harus merepositioning diri, bukan atau membuat positioning diri dia sebelum go public gitu kan. Itu kan harus ditentuin di awal tuh agar value si brand tersebut gitu ya, value produknya, value brandnya itu terlihat di mata orang lain itu seperti apa. Nah, kalau misalkan masuk ke ranah media sosial ya mungkin brand bisa membatasi
ngikutin tren boleh, tapi membatasi agar value-nya tetap apa namanya itu masyarakat tetap mendapatkan value-nya itu kan harus mereka jaga. Kalau untuk personal ya memang ya tadi sih udah harus harus ya gimana ya kan orang tuh kan kebagi-bagi ya. Banyak banget, ada yang cepat merespon, ada yang lama merespon. Saya sih lebih memilih untuk dulu tuh saya membabi buta tuh. Pokoknya kalau nggak ikutan trending, ngobrol di ikutan trending topik Twitter gitu misalkan, itu kayaknya kurang kurang keren aja gitu kan. Lu nggak ikut join riding the wave-nya lu gitu gitu semacam. Nah ternyata makin ke sini nggak tahu ya, mungkin apa ya, jadi kayaknya memilih untuk ini apa sih kita gitu. Misalnya kita ada training, set kita kita baca aja dulu gitu. Ini apa sih maksudnya gitu. Oh ternyata A gitu. A ini cocok nggak sama saya gitu. Kalau enggak, atau saya punya nggak kemampuan untuk membahas si A ini gitu. Kalau enggak, ya udah kita jadi apa silent reader aja, asal tahu aja. Takutnya ketika kita nanti keluar dari rumah itu, atau ketika menurunkan handphone kita ke dalam saku, terus tiba-tiba ada orang nanya, Bal, lu tahu informasi ini enggak? Ya kita enak tuh jawabnya tuh. Oh gini 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 ya. Udah, gitu aja sih. Kalau apa ya? Menurut saya sih itu sih masalah repositioning diri dan lain-lain. Nah, eh, positioningnya di mana? Nah, positioningnya itu ya eh, bagi saya sih positioning diri itu kan sebenarnya bukan dari apa yang kita tahu semua, tapi malah yang kita tahu dikit, tapi yang top of mind orang-orang tuh. Nah itu yang disebut positioning tadi. Itu sih kenapa kita mundur sedikit itu menurut saya karena ini saya butuh nggak sih informasi ini, ini saya bukan sih gitu. Kalau enggak ya saya mundur aja, saya nggak ikut tahu iya tapi saya mundur, saya nggak mau masuk ke dalam sana, biar ketika orang di luar sana teman saya melihat tweet saya, melihat foto saya, melihat tulisan saya, oh Iqbal ini masih yang dulu nih, masih yang hobi kamera nih misalkan gitu, atau udah apa misalnya tiba-tiba saya ada isu politik saya ikut, isu MotoGP saya ikut, isu apa minyak goreng langka saya ikut. Nah ini kok Iqbal jadi cerewet banget ya, ini Iqbal yang mana nih? Nah, eh, ya saya sih lebih memilih kayak gitu ya. Saat ini saya mungkin ya kalau di media sosial sih paling ngebahasnya tentang MotoGP, kamera, ya kan? Mungkin dunia marketingnya dikit-dikit lah. Terus dunia media, isu-isu tentang bisnis karena memang di ranah saya saat ini ya saya juga melihat mulai mempelajari bisnis-bisnis di unit saya, unit yang lain seperti apa, di luar sana seperti apa. Paling itu sih. Tapi kalau ada isu yang di luar sana yang udah nggak itu ya nggak saya dalamin sih Pak kayak gitu. Jadi biar orang tahu tuh oh positioning gue tuh masih di sini nih. Udah. Jadi kalau ada apa-apa tentang bisnis atau marketing atau kamera atau MotoGP lu tanya Iqbal masih paham dia. Gitu sih. Ya, ya. Baik, baik. Tentang ini kreatif marketing mungkin ya. Meskipun tadi Kak Iqbal menyampaikan tahu sedikit-sedikit tentang kreatif marketing, tapi bagus nggak yakin cuma tahunya sedikit, pasti banyak. Oh, bukan kreatif marketing, kalau yang tahu sedikit-sedikit itu masalah yang si metadata tadi. Karena itu Metadata. kayaknya biasanya masalah si Google apa mesin pencari terus engine dan lain itu kayaknya apa sih teknis gitu Pak. Karena kayak di kantor sih mereka gimana sih caranya mempelajari SEO dan lain-lain itu kan kenapa sih sebuah website itu bisa terindeks dengan baik di gua itu ternyata tuh breakdownnya tuh banyak banget itu bukan hanya sekedar menaruh kata apa satu kata yang lagi tren masukin ke dalam website dan itu bisa terindeks enggak, ternyata di belakang-belakangnya itu di back endnya di tulisan artikelnya itu ternyata mengandung unsur-unsur dan strategi tertentu itu bisa iya ya mereka melakukannya seperti itu jadi makanya kalau ditanya masalah tadi SEO gitu, masalah apa search engine bagaimana segala macam itu kayaknya teknis terlalu apa bagi saya itu terlalu teknis ya. Jadi saya nggak berani takut salah ngomong sih masalah teknis gitu. Ya, mungkin Nah, ini kalau si kreatif marketing tadi sejauh yang saya lakuin itu ya saya sih mencoba untuk tetap berpikir apa ya kalau kata Mas Yoris itu kan things out of the box tapi eksekusinya tetap
inside the box gitu kan. Jadi itu aja sih yang paling saya camkan gitu, karena apa, kita mengerjakan sesuatu yang udah ada pakemnya nih, kan kita bantuin brand gitu kan, udah ada pakemnya nih, brand ini cuma bisa A B C gitu, nggak boleh bahas yang lain. Ya kalau kita mau apa gitu aja sih bisa, cuman kan nggak jadi kreatif. Nah ketika mau dibungkus dengan sisi yang kreatifnya itu, ya kita harus mikirnya harus yang besar gitu, tapi bagaimana tiga pilar ini tetap masuk dan tidak menyinggung pilar-pilar yang lain yang tidak boleh disinggung. Itu sih kalau konsepnya kreatif marketing. Oh ya, ya, ya. Kayak gini, mungkin fenomena, mungkin bukan fenomena, tapi mungkin sebagian fakta ya. Kadang mungkin persepsi, lebih tepatnya persepsi ya. Kadang Ya. Ketika disebut kata media begitu, atau mungkin katakanlah internet, gitu, kadang kita jadi sering mencampur adukan antara media dan internet ya. Sebagian kita cenderung mengambil stigma gitu kan, internet itu berdampak, dampak buruknya lebih banyak ketimbang dampak positifnya, atau mungkin udah jangan coba-coba untuk pakai account, sign up misalnya untuk account katakanlah YouTube atau apa, karena itu kontennya untuk orang dewasa semua. Jadi Kak Iqbal sendiri melihat hal itu sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kemudian media sendiri sebenarnya kan sebuah tools ya, dia sebenarnya tidak bisa di, di dijustifikasi salah atau benar, itu tergantung orang yang Ya. menggunakannya. Tapi kenapa kemudian sampai kalau tidak salah waktu itu ada semacam polemik atau apa, yang sampai mengharamkan Facebook atau mungkin, nah itu kenapa terjadi stigma seperti, ya kenapa itu terjadi menurut Kak Iqbal? Oke, sepengetahuan saya, platform gitu ya. Kalau tadi misalnya media itu kan, misalnya media informasi kan bentuknya macam-macam. Tapi beda lagi sama platform. Nah kalau misalkan saya bikin buku, terus di dalamnya isinya menghujat orang dan lain-lain, ya pasti akan mendapatkan resistensi dari orang lain juga. Tapi bagi orang yang suka dengan pemikiran saya di buku itu, ya dia akan menganggap hal itu ya biasa aja, wajar. Itu terjadi juga di media internet sekarang gitu kan. Ada platform, ya kalau misalnya platform di dalamnya itu anggaplah nggak usah yang memang negatif gitu ya. Nah yang memang negatif bagi kita itu mungkin bagi orang lain nggak negatif kan, bisa-bisa aja gitu. Ya tadi balik lagi sih, tergantung kitanya lagi sih Pak gitu loh. Kita bikin akun di Facebook gitu, isinya apa, pemikiran kita bagaimana misalkan apa, hidup di berkeseharian dan segala macam, rukun tetangga dan lain-lain. Ya bagi orang yang melihat manfaat tersebut, ya akun tersebut yang manfaat, ya Facebook menjadi ada manfaatnya gitu. Tapi kalau misalnya kita bikin tentang hal-hal yang zolim gitu ya, hina ini sana sini gitu ya, ya terus memancing keributan dan lain-lain, ya mungkin aja fatwa platform itu haram tuh jadi bakal keluar gitu. Ya menurut saya sih memang manusianya sih, udah intinya tuh manusianya gitu Pak. Dia mau platformnya apa aja, ya mohon maaf nih kalau misalkan OnlyFans lah yang kita tahu, yang santer terdengar di Indonesia gitu ya, digunakan untuk platform 21 tahun ke atas gitu. Terus kalau ada nih misalkan kita nggak tahu Ustadz gitu menggunakan OnlyFans, boleh nggak? Boleh. Jadi haram nggak OnlyFans? Enggak, gitu kan? Walaupun kanan kirinya punya konten yang haram lah kasarnya gitu bagi sebagian orang, kan saya bilang tadi. Kan enggak juga. Akun OnlyFans si Pak Ustadz tersebut jadi zolim nggak? Ya enggak, kan kontennya ngajarin berbuat baik, kaidah agama, ya kan, mengingatkan orang gitu. Ya
ya gitu sih Pak. Jadi memang balik lagi ke manusianya gitu, di mana manusianya yang nyari, manusianya yang buat, manusianya yang supply, manusianya yang membuat demand itu, ya manusianya itu, human-nya itu. Jadi ketika platform tuh menurut saya nggak ada yang negatif sih menurut saya. Menurut saya benar. Nggak ada yang negatif. Soalnya waktu itu kan ada tuh di situs porno aja ada yang bikin ini apa matematik apa ya, ngajar matematik apa, dan ada yang nonton, bayangin Mbak. Kan apa ya? Itu menurut saya out of the box sih. Out of the box itu yang guru atau apa saya lupa deh pokoknya. Jadi ada satu situs porno dia yang upload, dia bikin akun, terus dia upload itu foto belajar matematik, video belajar matematik. Ada yang nonton. Ya kan? Nah kayak tadi saya bilang, mungkin ya ada nggak sih? Ya jadinya kan nggak negatif kan gitu loh. Ya itu tadi balik lagi ke manusianya gitu. Tapi kan memang sewajarnya, nggak sewajarnya juga sih. Ya nggak bisa juga sih kita apa namanya tuh mensaklekkan kayak namanya belajar agama tuh ya di masjid, ya nggak bisa juga sih, karena udah nggak bisa digituin tuh sekarang tuh. Kalau kita kayak gitu, nanti ketemunya orangnya itu lagi, nggak nyebar gitu. Jadi makanya kenapa saya lihat beberapa apa sih namanya ya alim bukan alim ulama ya, kayak ya ustadz sekarang pakai bajunya agak-agak apa casual, bahasa yang digunakan gue gitu kan, itu sebenarnya kan biar menjaring audiens yang lebih gede lagi kan, ibaratnya gitu kan, gitu loh. Kenapa nggak ceramah di masjid aja gitu. Ya nanti ketemunya antum lagi, saya mau coba yang ke preman sana lah, ibaratnya gitu lah, kasarnya kayak gitu ya, mau nggak mau saya kan harus nongkrong di sana. Ya gitu sih, ya balik lagi ke orangnya masing-masing Pak kalau untuk masalah apa baik buruknya sebuah platform. Ya. Mungkin jawabannya sebenarnya tadi sudah di awal sudah kita bahas bareng-bareng. Jadi kembali ke orangnya, kembali ke siapa kitanya gitu ya. Jadi platform itu sebenarnya adalah tools gitu kan. Kalau memang kita sudah punya konsep jati diri yang kuat, platform itu hanya menjadi sebuah tools saja. Apakah saya perlu menggunakan ini ataukah tidak, atau mungkin jadi mana yang lebih efektif antara A dan B. Jadi bukan tentang persoalan terlalu dini mengambil kesimpulan. Udah jangan pakai itu, nggak boleh. Jadi terlalu dini mengambil kesimpulan. Karena fakta di lapangan tadi juga yang seperti Kak Iqbal sebutkan, beberapa tokoh Muslim begitu, juga menggunakan akun Instagram karena mungkin sudah punya konsep, saya ingin berdakwah dan salah satu yang bisa membuat lebih efektif dakwah saya mungkin memang akun ini yang statistis. Platform itu, iya. Ya, jadi kita entah sebagai orang tua ya, atau mungkin sebagai teman harus jangan cuma judge the book by the cover gitu. Iya. Harus tahu latar belakangnya kenapa. Kayak tadi benar. Seseorang yang buat akun di situs yang mungkin terlarang, iya. Faktor pemicunya apa? Jadi jangan menilai hanya apa yang terjadi, tapi harus cari tahu ke belakangnya seperti apa, dan mungkin ke depannya apa yang kamu inginkan dari. Jadi jangan sampai kemudian kita berpikir sempit ya. Udah belajar agama di masjid, belajar matematika di sekolah, jangan. Jadi harus wawasan kita harus dibuka, harus jangan berpikir sempit. Ya kan kayak TikTok aja kan, di saat ada orang yang joget-joget, di saat itu ada ustadz juga yang ceramah di situ kan, gitu aja. Jadi kan nggak bisa kita klaim bahwa TikTok itu jadi negatif kan. Iya. Nah terus masalah siapa yang ke Pak Ustadz, siapa yang ngeliat orang yang joget-joget itu yang nge-search kan, ya udah balik lagi ke manusianya. Iya. Itu karena sebenarnya kalau kita mau mundur ke belakang ya, mungkin ke belakang dalam arti merenung sejenak, sebenarnya nggak ada yang aneh kok dengan yang terjadi di platform di dunia maya saat ini. Katakan di TikTok, terusnya ada ustadz, terusnya ada katakan influencer atau mungkin yang lain. Toh di dunia nyata juga ada hal itu, cuma ada kayak gitu. Iya kan? Cuma bedanya kalau di dunia nyata kita nggak lihat mereka kan, mereka di tempat yang berbeda. Tapi kalau di tempat yang berbeda, iya. Nggak ada yang perlu terlalu dipersoalkan itu. Iya, nggak ada yang ada. Kenapa baru
baru sekarang ramai gitu. Iya. Iya. Jadi ingat kasusnya azan ya. Maaf sampai sekarang baru nih soal. Dari dulu Iya, juga iya. seperti itu ya. Dari dulu sih emang kayak gitu kan. Cuman dulu jauh tuh antara masjid sama tempat joget-joget tuh biasanya jauh. Iya, jauh. Ya beda arah kan, beda Ya, arah. Kalau ya. sekarang kan duduk, kita bisa lihat tempat joget, kita bisa lihat masjid gitu. Ya, ya. Mungkin kalau tadi ditarik ke belakang, dikaitkan sama penjelasan Kak Iqbal di awal tentang minat tadi, yang sekarang perlu kita garis bawahi bersama-sama adalah bagaimana kita fokus ke satu passion tertentu, minat tertentu, dan bagaimana caranya kita menjadi yang terbaik dari passion itu. Dan silakan manfaatkan semua peluang, semua media, coba apapun supaya passion kita menjadi lebih tersalurkan, bisa lebih bermanfaat buat banyak orang. Kira-kira seperti itu ya, kira-kira kesimpulan obrolan malam ini ya. Betul. Jadi iyalah saya jadi ingat ya itu sih pesannya ada guru Bupia Pak dulu. Ya do your best wherever you are, benar ya. Masalah kan gitu kan. Jadi memang ya mau platformnya apa, mau kamu di mana gitu ya jadi diri kamu sama lakuin yang terbaik sebisa kamu aja gitu. Yeah. Gitu. Jadi biar dikenal, biar punya positioning tadi, terus biar menjadi top of mind orang gitu kan. Ya terus biar ya bisa tahu semuanya tapi nggak mesti paham secara detail semuanya. Jadi kenapa begitu ya, karena biar kita bisa masuk ke semua circle orang tuh. Ya fungsinya tadi kita masuk ke satu circle biar kita dapat ilmu tertentu gitu, yang baik diambil, yang buruk dibuang, ya terus kita pindah lagi ke circle lain gitu. Memperbanyak lingkaran itu sih. Gitu sih Agus. Mungkin pertanyaan terakhir sebelum sesi ini ditutup, kira-kira siapa yang akan naik podium pertama di Mandalika setelah era Valentino Rossi? Mandalika. Ini tayangnya kapan ntar jadi Mandalika siapa ya? Kalau dari catatan kemarin kan Honda tuh yang pramusim tes. Tapi karena aspalnya baru, pengennya sih Yamaha karena USBK kemarin kan juara satunya sih Kawasaki kan, tapi juara duanya itu kan Yamaha tuh yang orang Turki itu. Kayaknya sih Yamaha punya peluang, tapi nggak tahu juga nih kemarin. Tapi tahun ini sih saya pegangnya Ducati ya. Pecco sih, berharapnya Pecco Bagnaia punya taring lah. Kemarin kan kayaknya apes aja tuh, jatuh terus, nggak konsisten aja. Padahal motornya sih udah mumpuni menurut saya. Iya. Ya 1, 2, 3-nya siapa ya? Pecco Bagnaia, Marquez sama Quartararo. Kita lihat nanti. Semoga benar ya. Iya. Semoga benar, kita lihat aja. Kita tayangkan kontennya setelah Mandalika berakhir ya. Setelah Mandalika. Tertebak aja jadi ini. Tapi saya catat deh, tadi Pecco Bagnaia, Marquez sama Fabio. Oke, apa? Ya. Mudah-mudahan benar ya. Dari sekarang MotoGP. Terima kasih banyak Kak Iqbal. Sebenarnya ini masih pengen ngobrol banyak, tapi mungkin karena waktu sudah larut malam. Saya tadi ingin ngobrol gimana maksimalkan Mandalika supaya menjadi marketing buat Indonesia, wonderful Indonesia. Tapi mungkin lain kali. Seru. Kebetulan saya juga sekarang lagi bantuin Kompas lagi bantuin publikasinya Kemenparekraf gitu di sisi yang domestiknya. Nah itu mungkin jadi obrolan menarik tuh gitu. Bagaimana sih aset-aset kita ini, aset-aset pariwisata ya tentu terutama ya, itu benar-benar sebenarnya saya rasa sih sangat bisa sih, emang harus bisa gitu. Apalagi kita lihat menterinya sendiri kan udah sangat-sangat, Pak Sandi kan udah geraknya cepat juga, terus kan walaupun PR-nya banyak, geraknya cepat, mempublikasikannya juga unik dibandingkan dengan yang sebelumnya gitu ya. Walaupun sama-sama di tengah pandemi gitu, rasa-rasanya memang
ya salah satu potensi kita lah ya, selain produk lokal, selain entrepreneur UMKM dan lain-lain, pariwisata kita emang harus genjot lagi sih, ditawarkan terus lah biar pariwisata kita ini menghasilkan sesuatu gitu, mulai dari Sabang sampai Merauke gitu sih Pak. Iya. Makasih, ntar kapan-kapan ngobrol lah. menyenangkan. Iya. Terima kasih banyak Kak Iqbal atas waktunya, cerita-cerita berharganya buat teman-teman. Semoga bermanfaat. Sehat ya. Ya. Si kecil juga selalu sehat, keluarga sehat, pandemi lekas berlalu. Amin. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi lain waktu Kopi Darat ya. Sekalian nonton. Boleh. boleh. Nanti sama anak-anak yang lain lah. Iya sama. Enggak, maksudnya kayaknya emang butuh sih ketemu gitu sih. Biar sebenarnya bukan apa-apa, biar ada update lah gitu loh. Pasti kan dari obrolan kayak gini kadang-kadang melahirkan ide apa gitu kan. Entah itu dieksekusi bersama ataupun dieksekusi di kerjaan, di pendidikan dan lain-lain gitu. Insya Allah. Terima kasih banyak Kak Iqbal. Thank you Bagus. Bagus izin untuk mengakhiri sesi obrolan malam ini. Semoga sehat ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus izin live ya. Oke Pak, makasih Pak. Sehat-sehat selalu Pak Agus. Terima kasih.